kami untuk membicarakan secara kekeluargaan. Nah, itikat baik inilah yang hari ini makanya kita berinisiatif untuk mempertemukan dua orang terlapor ini kemudian dengan Mbak Aziza untuk menyampaikan permintaan maaf, kemudian juga Aziza apakah memaafkan atau tidak, dan ternyata alhamdulillah Aziza dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hati juga memaafkan Andreas dan juga saudari N yang diwakili hari ini oleh ibunya, karena memang kebetulan yang bersangkutan masih di bawah umur, sehingga clear segala konten, segala hal-hal yang kemarin disampaikan itu menjadi tidak berlanjut di laporan yang kita sampaikan. Namun kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan. Di dalam minggu ini Barreskrim Polri kemungkinan akan menaikkan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa terlapor lainnya yang sampai saat ini kami pikir belum menunjukkan itikat baik untuk berbicara dengan kita akan seperti apa, karena segala sesuatunya tentu kita mengikuti proses yang ditetapkan oleh Barreskrim Polri bahwa restoratif justice atau mediasi difasilitasi oleh Barreskrim Polri juga sudah dilakukan. Namun saat ini hanya Mas Andreas dan ibu dari saudari N yang memang telah mencapai kesepakatan. Kalau yang lainnya kita masih berlanjut. Artinya laporan masih berjalan dan telah saya pikir perlu saya beritahukan kepada teman-teman ini sudah masuk di tahap penyidikan, sehingga apabila ini masih terus berlanjut dan tidak ada kata baik ataupun itikat baik dari yang lainnya, tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Barreskrim Polri. Izin terkait aja kan kemarin mungkin awal yang meledak berita tersebut itu kamu sama Arhan mungkin saling menguatkan. Seperti apa sih mungkin bonding kamu sendiri dan akhirnya nggak ada apa-apa gitu dalam hubungan kalian, seperti apa sih? Kamu jawab? Akhirnya nggak ada apa-apa gitu di hubungan kalian. Begini ya, kalau kita melihat bonding antara Aziza dengan suami, tentunya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Dan dari awal kita sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. Saya pikir kita hanya sampaikan hari ini kepada batasan atau koridor mengenai ini telah tercipta kata baik, tercipta kesepakatan, tercipta keluarga baru yang dimulai hari ini antara Aziza dengan Andreas, kemudian juga dengan saudari N. Hanya batasan itu ya. Mungkin kalau kita keluar ke hal yang di luar laporan, sementara saya jawabnya seperti itu. Maksudnya dengan adanya hoax seperti ini nanti menapis ya, berarti nggak hanya baik-baik aja gitu kan? Seperti apa sih? So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan, jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Maksudnya pas awal meledak berita tersebut seperti apa sih kalian sendiri? Baik-baik saja. Maksudnya dalam kaget kah atau kamu seperti apa sih? Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan sangat baik sekali. Masih adakah efek yang kamu terima mungkin by DM ataupun sosmed segala macam sampai detik ini yang kamu terima akibat berita kemarin? Mungkin banyak kali ya masih ada komen-komen di luar sana atau DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Sisa dari kejadian ini kamu ada kerugian berapa besar kerugian yang kamu alami secara kerjaan? Ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Ini lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati lagi dalam
bersosial media dan memilih teman. Circle ya, Zi. Ya, Kamu menerima permintaan maaf abang ini keputusan sendiri apa sudah berdiskusi dengan abang? saya menerima permohonan maaf ini dari dirinya saya sendiri. Saya udah ketemu sama Mas Andre di luar ini semua ya. Betul. Zizi, berarti circle kamu yang sekarang lebih positif vibe atau seperti apa sih Zizi? Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang baik. Support dari lingkungan kamu seperti apa, teman-teman baru kamu yang sekarang ini seperti apa sih? Alhamdulillah sangat suportif ya, keluarga dan teman-teman saya. Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi ini. Mungkin support Ahram dengan adanya laporan ini seperti apa mungkin? Support sebagai seorang suami, selayaknya seorang suami. Zizi, ada beberapa komentar yang mengatakan kamu terlalu di-backing sama orang tua dan sebagainya, tanggapan Zizi seperti apa? Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya di backing orang tua itu mungkin ya Alamiah. ya Kan juga mungkin sampai adanya berita ini kayak sampai kepikiran kayak menunda omongan itu seperti apa sih? Mungkin ada misalkan prepare omongan berapa terus sampai akhirnya ada berita ini jadi kepikiran jadi konflik dokter atau seperti apa gitu nggak sih Kak? nggak ada. Untuk omongan sendiri Didoain aja yang baik-baik. Zizi sempat kena mental nggak sih? Pendampingan psikolog atau seperti apa kamu selama seminggu ada? Enggak, tidak ada. Alhamdulillahnya tidak ada. Kemarin umroh gimana sih? Saya menjalankan ibadah saya dengan sangat baik ya, alhamdulillahnya. Ya itu aja sih. Sempat mencoba hal baru setelah selesai umroh, itu juga bagian dari healing atau seperti apa? Kita ke laporannya aja ya. Kalau ke kegiatan pribadi saya potong dulu. Silakan teman-teman tanya ke laporan, kemudian juga ke mediasinya. Support dan ada pesan apa dari orang tua mungkin? Ya ini jadi pembelajaran bagi saya, pembelajaran yang sangat besar juga. Hanya itu aja sih, orang tua saya support saya. Ini kan bisa dikatakan Marco juga kan awam dengan hal seperti ini gitu. Nah, seperti apa sih memberitahu kalau ini tuh biasanya beritanya berita hoax atau seperti apa? Kalau urusan itu kayaknya Begini, jadi memang pada saat awal orang tua kemudian juga Aziza sendiri sudah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Ini ada kejadian seperti ini, kemudian apakah ini menyinggung daripada atau melanggar daripada undang-undang yang ada di Indonesia atau tidak. Nah, kita tim kuasa hukum berikan pandangan kepada keluarga dan juga kepada Aziza sehingga kemudian keluarga